Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan ini saya akan membahas tentang tasawuf Rabi'ah Adawiyah. Sebelumnya kita juga sudah beberapa kali membahas tentang Rabi'ah Adawiyah. Namun pada kesempatan ini kita akan mentafsilikan atau kita akan membahasnya lebih detail di beberapa sisi. Jadi apabila berbicara tentang konsep tasawuf Rabi'ah Adawiyah, maka kita tidak bisa lepas dari konsep asyauq atau rindu. Kalau syauq itu etimologinya memang rindu, tapi yang dimaksud oleh Rabi'ah Adawiyah itu adalah ontologi dari syauq, atau bahkan mungkin lebih dari itu, yaitu kosmologi syauq. Tapi setidaknya saya akan menyederhanakan syauq dalam perspektif Rabi'ah Adawiyah. Pada dasarnya syauq menurut beliau itu bukan sekedar syauq yang diterjemahkan sebagai kata rindu, tetapi inti daripada rindu itu sendiri. Artinya apa? Artinya betul-betul sifat yang ada di dalam kata rindu itu sendiri, atau akibat dari perilaku rindu itu sendiri, atau akibat dari verbal rindu itu sendiri. Maka begini logikanya, bahwa di dalam rindu itu sebetulnya ada banyak molekul-molekul yang kemudian saling berkaitan. Molekul-molekul yang saling berkaitan itu semuanya juga rindu, tetapi di antara sekian banyak molekul itu ada satu yang menjadi inti rindu. Dan inti rindu inilah sebetulnya yang tidak bisa dimiliki oleh orang lain. Karena apa? Karena ini merupakan probabilitas yang prosesnya juga terkadang tidak bisa dilakukan oleh orang lain. Maka ini adalah menjadi suatu pengalaman spiritual yang menghasilkan sebuah kerinduan yang sangat khusus, yaitu antara Rabi'ah Adawiyah dengan zat yang dicintai Rabi'ah Adawiyah, yaitu Allah Subhanahu wa ta'ala. Namun pada kesempatan ini saya tidak akan membicarakan panjang lebar tentang sauq, yang mudah-mudahan sauq dalam perspektif Rabi'ah Adawiyah ini kita dapat bahas pada perjumpaan di lain waktu. Namun ada hal yang lebih penting dari membicarakan sauq lebih dalam, yaitu tentang dasar-dasar konsep tasawuf yang diajarkan oleh Rabi'ah Adawiyah. Kalau kita bicara konsep dasar, biasanya konsep dasar ini juga dimiliki oleh tokoh-tokoh sufi selain Rabi'ah Adawiyah. Contohnya adalah Imam Ghazali, kemudian Ibnu Arabi, kemudian Jalaluddin Rumi, kemudian Syuhrawardi, kemudian Al-Hallaj, Al-Bustam, dan lain sebagainya. Ini biasanya memiliki satu keragaman sebagai dasar pokok untuk berdirinya sebuah bangunan besar yang bernama bangunan perjalanan tasawuf. Jadi hal dasar yang terpenting di dalam bertasawuf yang juga dimiliki oleh Rabi'ah Adawiyah itu adalah takhalli. Takhalli adalah membuang sesuatu
atau melepas sesuatu yang tidak penting, atau dalam hal ini yaitu sifat dan perilaku-perilaku yang tidak penting yang melekat di dalam diri sebagai syarat kuat untuk mendapatkan sebuah pertemuan dengan zat yang dicintainya. Dalam hal ini adalah dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka Rabi'ah Adawiyah memiliki konsep bertakhalli, namun itu tidak sendiri, karena apabila konsep bertakhalli itu saja yang dilakukan oleh Rabi'ah Adawiyah, maka sebetulnya konsep itu akan sama dan tidak ada perbedaannya dengan para tokoh-tokoh sufi yang lainnya. Maka di dalam hal ini Rabi'ah dia memiliki sebuah konsep yang besar yang menjadikannya sebagai tokoh sufi yang melegenda. Itu ada satu konsep munajah di dalam bertakhalli, dan sebetulnya penggabungan antara takhalli dan bermunajah, ya di sini sedikit banyak kita perlu tahu tentang munajah secara definisi. Jadi munajah ini adalah ungkapan atau luapan rasa yang kemudian disampaikan melalui lisan, tapi pada dasarnya sebenarnya penyampaiannya bukan pada lisannya tapi pada rasanya itu sendiri. Maka itu disebut sebagai munajah, atau secara definitif kita menyebutnya sebagai syair-syair cinta atau syair-syair rindu. Jadi dalam bentuk syair-syair itu sebagai simbol atau lambang di mana Rabi'ah Adawiyah menyampaikan rasa rindunya yang sebetulnya tidak bisa diungkapkan itu kepada kekasihnya, yaitu Allah Subhanahu wa ta'ala, yaitu sebagai zat yang diterjemahkan. Tidak ada orang yang diposisikan, maksud saya tidak ada zat yang diposisikan yang lebih tinggi darinya. Jadi hanya satu-satunya zat yang pada dasarnya untuk dirindukan. Atau bahkan Rabi'ah Adawiyah juga mengatakan bahwa zat tersebutlah yang menciptakan rindu, karena di dalamnya ada keterkaitan, ada variabel yang saling mengikat antara yang rindu dan yang dirindukan. Jadi pada dasarnya bangunan tasawuf Rabi'ah Adawiyah ini juga diajarkan beliau kepada murid-muridnya melalui akademi yang pernah didirikannya, yaitu Akademi Tasawuf. Namun demikian Rabi'ah Adawiyah menganggap apa yang dia sampaikan itu telah cukup, sehingga diharapkan murid-muridnya mampu menyebarkan konsep tasawufnya yang di kemudian hari disebut sebagai tasawuf irfani kepada yang lainnya. Dan sampai saat ini pun terbukti bahwa konsep tasawuf Rabi'ah Adawiyah yang diajarkan kepada murid-muridnya pun dapat dikenal sampai detik ini. Namun demikian Rabi'ah Adawiyah tetap membubarkan akademinya, dan kemudian Rabi'ah Adawiyah melanjutkan halwah bukan sekedar sebagai konsep, tetapi kemudian Rabi'ah Adawiyah mengembalikan halwah sebagai penyendirian, yang mana penyendiriannya di dalam gua itu adalah merupakan pengejauhan daripada konsep takhalli dan konsep munajah. Jadi bangunan besar bertasawuf yang diajarkan oleh Rabi'ah Adawiyah ini menjadi sebuah bangunan yang tinggi dan kokoh, di mana barang siapa yang mengamalkan materialismenya, maka tentu dia akan mencapai sebuah tingkatan yang disebut rindu. Meskipun tingkatan itu pada nantinya misalnya
tidak setinggi dengan tingkatan yang diraih oleh Rabiah Adawiyah, tapi setidaknya pencapaian itu bisa saja didapatkan oleh orang-orang yang memang menjalankan konsep yang juga sudah dijalankan oleh Rabiah Adawiyah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan ini saya akan membahas tentang tasawuf Rabiah Adawiyah